Dari rebung, pakis hijau, sampai kami dibuat salfok sama kacang tanahnya tetangga kami guys. Beginilah kalau udah ngebolang ke kebun, ada aja yang ditemukan. Dan jiwa metik-metik itu pasti meronta-ronta guys. Apapun yang ada di depan mata pasti habis diembat. Pokoknya ponakan aku bilang jangan sampai ada yang dikasih lolos. Nah, ini masih kelanjutan video kami berkunjung di kebun jagung kemarin guys. Setelah mengambil pakis hijau kami yang tidak seberapa ini, kemudian kami lanjut buat mengambil rebung. Akibat diguyur hujan ada beberapa hari, akhirnya rebung-rebung ini tunasnya pada tumbuh. Sampai-sampai salah satu rebung yang menjadi primadona di kampung kami ini, akhirnya aku bisa mengambilnya lagi guys. Dan tidak keduluan orang seperti biasanya, karena rebung ini terkenal dengan rasanya yang manis, dan juga kalau kita mau masak tidak perlu direbus dulu pun gak apa-apa guys. Jadi biasanya tidak pernah dikasih sisa sama orang-orang kalau udah pergi ke sini. Dan ini patut banget dibilang hoki sih. Nah, ini rebung-rebungnya lanjut aku kupas dulu. Cara aku mengupasnya seperti ini ya guys. Terlihat agak sedikit ribet ya, karena biasanya aku lihat buat teman-teman yang konten kreator lainnya itu kalau mau mengupas si rebung-rebung ini agak sedikit simple, tetapi daunnya itu banyak sekali dibuang. Sedangkan aku tuh paling suka rebung itu yang bagian daunnya. Jadi cara aku mengupasnya tuh seperti ini agar si daun rebungnya ini tidak terbuang banyak. Nah, ketika aku mau membawa rebung-rebung tadi ke dalam sungai, kami melewati kebun tetangga kami ini yang memang letaknya itu di dekat kebun jagung kami. Aku salpok sekali dengan tunas kacangnya ini, dari yang masih kecambah sampai yang udah berdaun guys. Kalau nemuin kacang tanah yang seperti ini, kalau di tempat aku itu ini kita anggap harta karun, karena kalau di sayur ini enak sekali, atau kayak kita bikin lalap gitu. Atau di antara kalian ada yang belum pernah coba makan dan masak si daun kacang tanah ini guys? Kalau belum, wajib dicoba sih menurut aku guys. Seperti yang aku bilang di awal, ini kacang tanahnya milik tetangga kebun kami, dan ini kacang tanahnya udah habis dipanen. Dan biasanya kalau kita panen kacang tanah itu masih ada sisa yang tertinggal di dalam tanah. Nah, sisa yang ketinggalan di dalam tanah tersebut akhirnya tumbuh kembali menjadi tunas seperti ini guys. Dan kalau udah tumbuh kayak gini tuh kita boleh ngambil, jadi tidak akan dimarah sama pemiliknya, karena kalau dibiarin pun ini juga nggak bakal menghasilkan lagi guys. Biasanya udah disemprot dulu, jadi daripada disia-siain kan sayang sekali guys. Jadi biasanya kami ambil ini buat kami jadikan sayur. Dan kebetulan sekali tadi juga aku dapat pakis hijaunya sedikit, jadi lumayanlah nanti buat kita campur dengan si daun kacang ini. Nah, ini dia, selain aku mengambil kecambahnya, aku juga metik daun kacangnya yang masih muda. Sampai rumah nanti kecambahnya mau aku tumis campur-campur dengan pakis hijau, sedangkan untuk daun mudanya nanti mau aku buat lalap guys. Nah, ini dia hasil ngebolang kami di kebun jagung hari ini guys. Lumayan kan, dapat banyak sayur.